Pasar Tanah Abang, ruangan depan rumah Kiai Wahid Lenggang. Itulah kisah tentang Sri Ningsih. Ibu Nur Aini menghela nafas perlahan. Sebagian besar aku saksikan sendiri, sebagian lagi aku dengar dari Sri sebelum dia pindah ke Jakarta. Zaman terdiam, menatap buku catatan miliknya. Dia sengaja tidak sekalipun menyela cerita Ibu Nur Aini. Berbeda saat di Pulau Bungin, Lakulu sering memotong kisah dari Pak Tua. Kisah ini ternyata lebih memilukan dibanding kisah masa kanak-kanak Sri Ningsih di Pulau Bungin. Buku catatan zaman kosong. Dia tidak kuasa menyalin apapun di sana. Apakah ibu tahu alamat Sri Ningsih tinggal kemudian di Jakarta? Tahu. Aku bisa memberikan surat-surat lamanya. Dia beberapa kali pindah ke Jakarta. Pekerjaan pertamanya di Jakarta adalah guru di sekolah rakyat dengan dinding batu bata merah. Tapi setelah 13 tahun di sana, surat-suratnya terhenti total. Boleh jadi saat itulah dia pindah ke London. Sejak saat itu, aku kehilangan kontak. Zaman mengangguk. Alamat awal yang diberikan Ibu Nur Aini mungkin akan berguna untuk penelusuran awal. Terakhir Bu, zaman bertanya hati-hati. Dari seluruh kisah, apa yang terjadi pada Tilamuta di tahun 1965 tidak dijelaskan. Juga di buku diary milik Sri Ningsih tidak disebut sekalipun apakah Tilamuta selamat. Dia tinggal di mana sekarang? Wajah Ibu Nur Aini kembali merah padam. Bahunya bergetar, menahan emosi. Karena itu bagian paling menyakitkan. Kami tidak mau membahasnya. Tapi apa yang terjadi, Bu? Zaman sedikit mendesak. Penting sekali dia tahu tentang Tilamuta. Jemari Ibu Nur Aini bergetar. Kiai Wahid memeluk bahu ibunya, berbisik membesarkan hati. Tubuh Tilamuta ditemukan 2 hari setelah kejadian. Kami nyaris tidak mengenalinya lagi. Santri harus mengumpulkan potongan daging di pinggir sawah dengan ember. Masa kelompok musuh menemukan dan membantai Tilamuta di sana dengan buas. Daging-daging itu. Ibu Nur Aini tersedak. Kiai Wahid menyerahkan gelas berisi air minum. Ibunya minum sebentar. Daging-daging itu sebagian sudah dimakan anjing liar. Ibu Nur Aini menyeka pipinya yang keriput. Dia akhirnya menangis. Rasa benci, amarah besar itu berubah menjadi tangisan sedih. Zaman membeku di atas kursi. Bukan soal dia telah kehilangan ahli waris 19 triliun rupiah yang harus ditemukan, tapi lebih karena membayangkan bagaimana nasib Tilamuta. Ya Tuhan, kebencian sebesar apa yang membuat orang tega melakukannya? Zaman mengusap wajahnya yang kebas. Episode kedua ini periode tahun 1961-1966 adalah bagian kehidupan paling pendek dari 70 tahun usia Sri Ningsih. Hanya 6 tahun, tapi menjadi bagian paling menyedihkan dan amat membekas hingga esok lusa dia telah pergi mengelilingi dunia. Pukul 11 malam zaman berpamitan, dia telah mendengarkan seluruh kisah. Ambillah kotak kejati kecil milik ibu di kamar, Wahid. Ibu Nur Aini menahan zaman sebentar. Kiai Wahid mengangguk. Dia masuk ke dalam. Sejenak dia kembali membawa kotak kayu berukuran kertas folio. Tingginya setengah jengkal. Ibu Nur Aini menyerahkan peti itu. Aku tahu, besok lusa ini akan diperlukan. Ini adalah foto-foto dokumen, termasuk surat-surat dari Sri. Aku berusaha menyimpannya. Ibu Nur Aini menyerahkan kotak itu. Dan lebih dari itu, di dalamnya ada dokumen milik Pak Anwar, foto-foto yang beliau ambil saat Bapak Lastri berjudi.
kertas kecil tulisan tangan Tauke, perintah untuk menculik orang tua Lastri, pembayaran tukang pukul dari Tauke, juga pernyataan dari 15 tukang pukul lainnya. 4 sudah terlanjur meninggal. Itu adalah bukti nyata. Aku kumpulkan sejak tahu cerita itu dari Sri, agar tidak ada lagi yang memutar balikan fakta soal itu. Terimalah nak Zaman. Zaman mengangguk. Sri Ningsih, Ibu Nuraini berkata lirih setelah kotak kayu berpindah tangan. Aku ingin sekali punya hati seperti miliknya. Tidak pernah membenci walau sedebu. Tidak pernah berprasangka buruk walau setetes. Dia adalah sahabat terbaikku. Ibu Nuraini tergugu, dia dipeluk oleh Kyai Pahit, berusaha menenangkannya. Aku tahu sejak lama, besok lusa, dengan hati seindah miliknya, dia akan melakukan hal besar. Dia akan melihat dunia, London, Paris, Eropa, tempat-tempat menakjubkan. Kamu tidak perlu menjelaskan lebih detail tentang harta warisan miliknya, nak Zaman. Tapi aku tahu, aku bisa menebaknya. Harta itu bernilai triliun rupiah. Karena itulah harga dari hati seorang Sri Ningsih. Bahkan lebih mahal dari itu. Maka tunaikan amanahnya, nak Zaman. Sri berhak pergi dengan tenang. Zaman mengangguk izin pamit. Pukul 1:30 malam, mobil yang dikemudikan Pak Sarwo tiba di Bandara Surakarta. Zaman mengucapkan terima kasih, memberikan ongkos sewa, kemudian naik pesawat. Kita segera berangkat ke Jakarta, Cik Rozak. Baik Zul, silahkan duduk dan pasang sabuk pengamannya. Rozak mengangguk. 15 menit Gulfstream G650 dengan kapasitas 12 penumpang itu melesat menembus langit kota Surakarta. Zaman sempat memandang keluar jendela, menatap kerlap-kerlip cahaya lampu kota. Dia menghembuskan nafas perlahan, meraih telepon pesawat, menekan nomor. Halo Zaman. Halo Erik. Sekarang pukul 6 sore di London. Bukankah itu pukul 1 malam di sana? Kamu tidak tidur? Sebentar lagi, aku sedang dalam penerbangan menuju Jakarta. Ada kemajuan? Tidak ada. Aku mendapatkan informasi jika Sri Ningsih memiliki adik tadi siang. Hanya untuk malam ini mengetahui adiknya telah meninggal. Itu pastilah menyebalkan. Zaman mengangguk. Apakah di London ada kemajuan, Erik? Staf firma sedang memeriksa data-data kependudukan kota London. Sama, sejauh ini tidak ada informasi yang berguna. Jika ada sesuatu yang menarik untuk ditelusuri, pasti akan kukirimkan segera Zaman. Atau kamu ada kebutuhan informasi lain? Iya, tambahkan satu lagi Erik. Minta staf firma memeriksa perusahaan yang mewakili kepemilikan saham Sri Ningsih. Aku tahu itu special purpose vehicle, jadi tidak mudah menyelidikinya. Informasinya sangat konfidensial. Periksa hingga Cayman Island, Panama, bahkan negara lubang jarum sekalipun. SPV, ini bukan penyelidikan pajak Zaman. Memang bukan. Terlepas dari sistem perpajakan Indonesia yang rumit dan tidak menguntungkan bagi aset raksasa, SPV tidak selalu digunakan untuk menghindari pajak. SPV juga efektif untuk menghindari perhatian publik. Aku yakin sekali, siapapun yang dulu membantu mendaftarkan kepemilikan 1% saham milik Sri Ningsih di perusahaan multinasional raksasa itu, dia mengetahui seluk-beluk dunia keuangan modern. Dia pintar menyembunyikan transaksi kepemilikan. Pendekatan yang masuk akal, Erik bergumam. Itu sangat masuk akal, Erik. Aku sudah melakukan riset secara online. Tidak ada satupun wartawan yang tahu jika salah satu orang terkaya asal Indonesia adalah Sri Ningsih. Namanya tidak pernah dikutip dalam berita. Kepemilikannya disamarkan lewat SPV.
hingga tidak bisa ditelusuri siapapun. Maka, sekali kita mengetahui siapa yang mendaftarkan SPV itu, kita akan mengetahui siapa sebenarnya pengirim surat ke Berker Square yang menginformasikan Sri Ningsih memiliki 1% kepemilikan saham. Itu ide yang brilian Zaman. Baik, akan kutambahkan tugas itu bagi staf firma. Aku akan menggunakan kontak resmi di berbagai firma hukum spesialis SPV. Boleh jadi mereka bisa membantu. By the way, kamu ke Jakarta untuk apa? Aku sudah mengetahui kehidupan anak-anak, remaja, hingga usia 20 tahun Sri Ningsih. Aku ke Jakarta untuk memulai bagian berikutnya. Jika aku tidak keliru menduga, ini adalah masa-masa paling penting untuk menjelaskan bagaimana Sri bisa memiliki 1% saham itu. Menilik prinsip hidupnya, kekayaan sebesar itu tidak akan datang gratis, tapi didapat dengan kerja keras. Aku sudah punya alamat pertama kali Sri Ningsih tiba di Jakarta. Dari sana, boleh jadi ada informasi berikutnya. Dan lebih penting lagi, boleh jadi ada fakta baru tentang ahli waris, kerabat jauh, atau surat wasiat yang pernah dibuat, atau apapun itu. Baik, Zaman, itu sepertinya semakin menarik. Hubungi aku lagi jika ada kemajuan. Zaman menutup telepon. Masih 45 menit lagi pesawat mendarat di Jakarta. Zaman meraih kotak berisi dokumen yang diberikan Ibu Nur Aini. Dia punya waktu sebentar memeriksa isi kotak kayu, memilah-milah dokumen dengan surat-surat soal istirahat. Setiba di Jakarta saja, dia telah memesan kamar hotel, bisa tidur beberapa jam sebelum besok pagi memulai menelusuri bab ketiga kehidupan Sri Ningsih. Pukul 9 esok paginya, hujan deras tadi malam sudah reda. Zaman sedang sarapan di kamar hotel sambil membuka buku diary Sri Ningsih. Juz ketiga tentang keteguhan hati 1967, 1960, 1979. Saat kita sudah melakukan yang terbaik dan tetap gagal, apalagi yang harus kita lakukan? Berapa kali kita harus mencoba hingga tahu bahwa kita telah tiba pada batas akhirnya? 2 kali, 5 kali, 10 kali, atau tak terhitung puluhan kali? Berapa kali kita harus menerima kenyataan untuk tahu bahwa kita memang tidak berbakat? Sesuatu itu bukan jalan untuk kita, lantas melangkah mundur. Aku sekarang tahu jawabannya. Di sini, di kota yang sibuk mengejar dan dikejar pembangunan, gedung-gedung tinggi tumbuh seperti jamur di musim hujan. Di sini, di kota tempat harapan ribuan pendatang berlabuh, tiap hari terminal, stasiun padat oleh penduduk baru, lampu-lampu gemerlap, jalan-jalan luas, kawasan hijau yang semakin habis. Orang-orang mengejar mimpi. Terima kasih atas pelajaran tentang keteguhan. Aku tahu sekarang pertanyaan pentingnya, pertanyaan terpentingnya bukan berapa kali kita gagal, melainkan berapa kali kita bangkit lagi, dan lagi setelah gagal tersebut. Jika kita gagal 1000 kali, maka pastikan kita bangkit 1001 kali. Zaman termangu menatap buku diary milik Sri Ningsih. Paragraf ini menarik. Penjelasan kristal dari etos kerja yang menakjubkan. Ada 2 foto di dalam buku itu. Satu foto Sri berdiri di depan proyek pembangunan Tugu Monumen Nasional, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna kuning cerah dengan rok panjang lebar hingga mata kaki warna senada. Sri tersenyum. Latar di belakangnya adalah puluhan pekerja yang sibuk menyelesaikan bagian atas monumen nasional.
Belum ada obor yang terbuat dari emas di sana, masih kerangka besi. Foto yang kedua, Sri sedang tertawa lebar, berada di antara pesta rakyat. Wajahnya semakin matang, gurat wajahnya tegas. Ada dua ondel-ondel menari di belakangnya, juga orang-orang yang ramai menonton. Anak-anak kecil bermain. Sri tidak sendirian, ada remaja putri usia belasan tahun bersamanya, dengan rambut panjang dikepang dua, ikut tertawa. Sri menggenggam tangan remaja itu, menari. Sepertinya dua foto itu diambil dengan selisih waktu berjauhan. Siapa remaja ini? Anak Sri Ningsih. Jika foto ini diambil di penghujung 1970-an, boleh jadi ini putrinya. Zaman seperti memiliki semangat baru tak terbilang. Ini hipotesis yang menarik. Boleh jadi Sri menikah setiba di Jakarta. Zaman menutup diary, membereskan kertas-kertas yang berserakan di atas meja kamar hotel, berganti pakaian kasual, mengenakan sepatu kets, membawa kamera DSLR dan ransel punggung. Zaman memasukkan surat-surat Sri Ningsih yang telah disortir ke dalam ransel. Saatnya meneruskan penelusuran kisah masa lalu itu. Tersendat. Persis Zaman tiba di luar hotel, naik mobil yang disiapkan hotel. Dia menemukan masalah pertama. Jalanan Jakarta macet total. Hujan meskipun sudah reda, menyisakan banyak genangan air, membuat mobil, bus, angkutan umum menumpuk di setiap jengkal aspal. Belum lagi berisik suara klakson pengemudi yang tidak sabaran. Jalanan semerawut, nyaris lumpuh. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk tiba di lokasi pertama? Zaman bertanya pada supir. Mobil baru 2 meter meninggalkan gerbang hotel. Bisa 2 jam, Pak. Zaman menghembuskan nafas, meminjam istilah Erik, ini crazy. Dia tidak mungkin menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk menempuh jarak 5 km. Jakarta amat berbeda dengan kota yang memiliki transportasi publik maju. Mobilitas penduduk di sini amat terbatas. Ada cara lebih cepat untuk tiba di sana. Ojek motor, Pak. Zaman mengangguk. Itu bukan ide buruk. Dia mengeluarkan telepon genggam. Dia ingat transportasi berbasis aplikasi online yang sedang tumbuh di Asia, termasuk ojek online. Ada banyak perusahaan asing dan pengusaha lokal yang melakukan ekspansi besar-besaran, berebut kue bisnis. Saya minta maaf, batal menggunakan mobil, Pak. Sopir hotel menoleh bingung. Saya tetap akan bayar sewa mobil ini. Nanti saya bereskan di meja reservasi. Terima kasih banyak, Pak. Zaman beranjak turun sambil tangannya cekatan mengunduh aplikasi. Tidak butuh waktu lama memasukkan data dan informasi. Dia telah siap bergabung dengan jutaan penduduk kota-kota padat Asia yang sudah menggunakan transportasi berbasis aplikasi. 5 menit lagi berlalu setelah menekan tombol pesan. Sebuah motor bebek merapat di lobi hotel. Pengemudinya menyapa ramah sambil menyerahkan helm dengan warna khas ojek online. Zaman tanpa banyak bicara memakainya. Motor segera bergerak menaklukkan kemacetan. Nama pengemudi motor itu Sueb. Sudah bergabung 6 bulan dengan aplikasi ojek online. Selama ini dia lebih banyak ngetem di pangkalan. Sueb mirip dengan Lakulu, cerewet, banyak bicara sepanjang jalan. Apalagi saat mengira Zaman adalah wartawan yang hendak meliput sejarah Jakarta. Usia Sueb 40 tahunan, bekerja serabutan setelah dirumahkan dari pabrik tekstil akibat krisis ekonomi tahun 1998. Pekerjaannya mulai dari tukang tambal ban, reparasi keliling, tukang sol sepatu, hingga sopir ojek. Sueb asli Betawi, lahir dan besar di kampung Betawi. Kakek neneknya sudah sejak zaman VOC tinggal di Jakarta. Demikian pengakuan Sueb.
Dia hafal sejarah Jakarta. Saat melintas di salah satu gedung tinggi misalnya, dia berseru-seru antusias dengan logat Betawi yang kental. Pak wartawan, zaman dulunya nih, kampung ini punyanya Haji Sabeni, tuan tanah yang menguasai sekitaran Menteng. Rumahnya persis di depan yang sekarang sudah jadi taman. Nah, gedung-gedung di sebelahnya tuh dulunya kebun pohon menteng. Zaman mengangguk, memilih mendengarkan. Dia tidak tahu harus berkomentar apa, dan dia sedang jerih. Sueb terus bercerita sambil motornya menyalip sana sini di tengah padatnya jalan. Sueb tidak ragu melintas di celah-celah sempit kendaraan lain yang menurut zaman itu impossible dilewati. Sueb tidak hanya membuat mobil menyingkir, juga motor lain mengalah memberikan jalan. Motor bebek Sueb mendadak berbelok ke gang kecil. Kita motong jalan saja, Pak wartawan. Kalau ngandelin Google Map, mah bisa kakak nyampe-nyampe. Mana macet begini, banjir. Zaman mengangguk lagi. Motor bebek itu melesat di perkampungan padat. Sesekali bertemu polisi tidur. Sueb tidak mengurangi kecepatan. Zaman berpegangan lebih kencang. Tubuhnya sedikit terbanting di jok belakang. Zaman tidak pernah tinggal di Jakarta. Masa SD hingga SMA-nya dihabiskan di Bandung. Kehidupan kuliah di luar negeri. Jadi, dia tidak tahu jalanan Jakarta. Menyerahkan sepenuhnya pilihan pada Sueb. Yang penting, tiba di tujuan dengan cepat. Tadi malam Zaman sudah mengelompokkan surat-surat Sriningsih untuk Ibu Nur Aini sesuai alamat di sampul surat. Ada 3 alamat. Zaman mengunjungi yang pertama sesuai kronologis surat. 15 menit lewat jalan tikus, muncul di jalan raya. Mereka tiba di lokasi. Zaman melepas helm, termangu menatap gedung besar di depan mereka. Dia persis berdiri di depan pasar Tanah Abang yang megah. Bangunan itu tak kurang 10 lantai, terbagi menjadi berbagai blok. Cat hijaunya, arsitektur dengan corak Betawi, serta sentuhan nuansa Islam terlihat mencolok dari kejauhan. Pasar Tanah Abang adalah salah satu pasar grosir terbesar di Asia. Ini benar sesuai alamatnya. Benar, Pak wartawan. Bapak mau meliput apa? Harga kain, kerudung, atau baju koko? Aye bisa nemenin keliling. Motor bisa aye parkirkan sebentar. Saya mencari perkampungan. Tidak ada lagi kampung di sini, Pak. Udah berubah jadi pasar grosir. Zaman menghela nafas ini masalah kedua seperti ini. Ada jarak 50 tahun antara tahun 1967 saat Sri tiba dengan hari ini. Tentu saja semua sudah berubah sangat signifikan. Atau sekolah rakyat SR dengan dinding batu bata merah masih ada. SR dengan dinding batu bata. Sueb mengusap rambutnya mencoba mengingatnya. Dulu sih kayaknya emang ada, Pak wartawan. Waktu aye kecil sering melintas di sini diajak babe naik andong. Tapi itu sudah lama banget. Pasar tekstil dan kelontong masih berbentuk los panjang. Sekolah itu mungkin sudah pindah pas pasar diganti bangunan lantai 4 tahun 1970-an. Tahun-tahun itu memang banyak rumah penduduk, sekolah, masjid yang dipindah gara-gara pembangunan pasar, gedung, atau kompleks perkantoran. Zaman termangu, dia kembali stuck. Alamat pertama yang dituju Zaman buntu. Jangankan gang, nomor rumah, bahkan nama dan posisi jalan pun sudah berubah. Tetapi setidaknya ada Sueb yang menawarkan diri seharian mengantarnya kemana saja. Sueb juga bisa menjelaskan secara gratis, secara garis besar transformasi kota Jakarta. Sepertinya dia harus merekonstruksi sendiri kisah Sriningsih dari surat-suratnya kepada Ibu Nur Aini dengan ditambahi penjelasan Sueb.
Setelah sebagian memutari bangunan pasar tanpa hasil, Zaman memutuskan mencari tempat duduk, mengeluarkan surat-surat Sri, mulai membaca surat pertama. Jakarta, 4 Desember 1967. Apa kabar Nur? Semoga kamu, suamimu Mas Arifin, teman-teman guru, dan murid-murid di madrasah senantiasa sehat walafiat. Aku sudah tiba di Jakarta 2 minggu lalu. Maaf jika terlambat sekali mengirim surat. Tempat baru, semua serba baru. Aku masih menyesuaikan diri, termasuk mencari di mana kantor pos terdekat. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya, Nur. Aku tidak bisa mengirim surat segera karena malu tidak banyak yang bisa diceritakan. Aku tidak mau membuat kamu cemas. Malam itu, kereta yang membawaku tiba di Jakarta kota ini besar sekali, jauh lebih besar dibanding Surakarta. Terus terang, semakin dekat tiba di Jakarta, aku semakin gugup, bingung mau kemana. Berusaha mencoba memasang wajah seyakin-yakinnya. Kata orang, jika kita terlihat seperti pendatang baru, nanti gampang ditipu oleh calo, tukang becak, atau tukang palak di stasiun. Kabar baiknya, ada teman penumpang satu gerbong yang baik hati. Ibu-ibu usia 50-an dengan suaminya. Dia sepertinya tahu jika aku baru pertama kali pergi ke Jakarta. Dia menawarkan agar aku ikut ke rumahnya di Tanah Abang. Aku awalnya menolak bantuannya. Apa itu Tanah Abang? Bagaimana jika ia menculikku? Meski aku tahu diri, tidak akan ada yang tertarik menculik gadis usia 21 tahun dengan tubuh pendek, kempal, hitam pula. Tapi aku harus hati-hati kan. Zaman terhenti sejenak membaca surat, bukan karena tulisan surat Sri yang polos, tapi di depannya secara bersamaan Sueb sibuk menjelaskan. Dulunya sih masih banyak kebun di sekitar sini, Pak Wartawan. Jalanannya juga masih lenggang. Sapi sering lewat persis di jalan depan kita. Pagi diangon ke tanah kosong yang ditumbuhi rumput hijau dekat Monas. Sore dibawa pulang ke kandang. Haji Sabeni yang punya tanah di Menteng, dia juga punya ratusan sapi. Wah, kalau saja hari ini sapi masih bebas berkeliaran, alamat tambah macet dan pasti bau. Kotorannya berceceran di mana-mana. Mereka berdua duduk di salah satu kios yang menjual bakso dan es kelapa muda. Dulu angkutan umumnya cuma oplet sama helicak doang. Mobil-mobil juga baru ada keluaran Volkswagen, Cadillac, Fiat, mobil Jepang sudah ada. Tapi model-model lama macam Toyota, Corolla, sama Kijang. Itu loh yang namanya diambil dari singkatan kerjasama sama Indonesia Jepang. Motor juga adanya model jadul, merek Honda, Suzuki, Vespa. Tapi kalau kata anak zaman sekarang itu udah keren banget. Nongkrong di bioskop bawa motor sudah kayak orang gedongan beneran. Sueb tertawa pelan mengaduk gelas berisi es kelapa. Zaman mengangguk. Matanya kembali menatap kertas surat, meneruskan membaca, membiarkan Sueb asyik bernostalgia masa kanak-kanaknya di Jakarta. Tapi aku tidak punya pilihan, Nur. Kereta kemalaman, hampir pukul 10. Aku tidak mungkin bermalam di stasiun, lebih berbahaya. Dengan meyakinkan diri, aku ikut ibu-ibu itu. Jika ada apa-apa, aku akan lari. Toh, aku tidak membawa barang bawaan selain tas kecil. Kami naik oplet dari stasiun menuju Tanah Abang. Ibu-ibu itu ramah, menunjuk kiri kanan, menjelaskan kota ini masih ramai meski sudah jam 10. Berbeda dengan madrasah kita yang sepi. Kami akhirnya tiba di rumahnya yang tidak jauh dari pasar Tanah Abang.
Rumah itu besar, punya 4 kamar. Ibu-ibu itu punya 6 anak yang rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak juga. Mereka semua tinggal di rumah itu. Aku keliru, Nur. Ternyata tidak semua orang Jakarta itu jahat. Ibu-ibu ini berbaik hati menampungku selama seminggu. Hingga akhirnya aku menemukan kamar yang bisa disewa di dekat sini. Kamar sewaanku kecil, menyatu dengan rumah induk semang dengan perabotan, tempat tidur, dan lemari kayu. Aku membayar sewa Rp200 setiap bulan. Mahal sekali, Nur. Di sini yang murah mungkin hanya harga minyak tanah 30 sen per liter. Tapi di Jakarta semuanya memang mahal. Beras, gula, serba mahal. Kalaupun hendak makan di warung, lebih mahal lagi. Minggu-minggu ini aku harus segera mendapatkan pekerjaan. Uang tabunganku paling hanya bertahan 3 bulan. Aku tidak bisa berleha-leha. Doakan agar aku segera memperoleh pekerjaan yang baik, Nur. Doakan di belakang meja. Duduk di belakang meja, ruangan kerja yang bagus, masuk pagi, pulang petang, mengenakan pakaian rapi. Membayangkan saja sudah seru, seperti nona-nona Jakarta lainnya. Kurang lebih hanya itu yang bisa kukabarkan. Peluk hangat dariku, Sri Ningsih. NB. Di sampul surat ini kusertakan alamatku 4x4 sama dengan 16. Sempat atau tidak, harap dibalas. Pak wartawan, kok baksonya dianggurin? Zaman mengangkat kepalanya dari kertas. Nanti Pak, masih panas. Atau Pak wartawan mau nyobain makanan khas Betawi? Makanan tradisional masih ada? Iya, dulu sekitaran Tanah Abang banyak banget yang jualan kerak telur, asinan, soto, kue kucur, kue rangi. Wah, dimakan bareng bir peletok atau es selendang mayang. Mantap Pak wartawan. Aye tahu tempat-tempat yang masih menjual makanan langka kayak gitu? Zaman tersenyum, mungkin nanti menarik dicoba. Menarik amplop surat kedua. Yang satu ini lebih pendek, hanya selembar. Kembali melanjutkan membaca surat-surat Sri. Jakarta 4 Januari 1968. Apa kabar, Nur? Semoga kamu senantiasa sehat. Aku senang sekali menerima surat balasanmu. Tadi induk semangku yang memberikannya menatap suratmu lama. Sebelum membukanya, kabarku suram. Sebulan tinggal di Jakarta, aku belum mendapatkan pekerjaan, Nur. Aku sudah mendatangi banyak pusat perbelanjaan, kantor, gedung, apapun yang mungkin bisa memberikan pekerjaan. Tidak apalah kalau hanya disuruh mengepel lantai, menyikat kakus. Tapi tidak semudah itu. Belum apa-apa, satpam depan sudah menatapku dengan mata memicing. Tidak ada lowongan katanya. Baru bertanya mereka sudah mengusirku. Sampai lecet kakiku berjalan mengelilingi Jakarta. Berhari-hari tidak kunjung dapat juga. Ternyata mencari pekerjaan di Jakarta susah, Nur. Kata siapa mudah? Setiap hari mulai pukul 7 pagi, aku berjalan kaki tiada henti, menelusuri jalan-jalan. Terik matahari membakar kepala, keluar masuk berbangunan. Baru sorenya menjelang gelap aku pulang. Tetap gagal, puluhan tempat ku datangi, semua menolakku. Aku harus semakin berhemat. Jika awalnya tidak naik oplet, sekarang aku tidak makan siang. Cukup sarapan seadanya dan baru malamnya makan nasi. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha. Hanya itu kabarku, Nur. Lain kali akan kusambung ceritanya. Semoga saat itu sudah ada kabar baik. Sri Ningsih. Zaman melipat surat kedua. Sueb di depannya asik menghabiskan isi mangkuk bakso. Zaman mengambil surat ketiga. Jakarta 19, Jakarta 14, Jakarta
18 Maret 1968. Apa kabar Nur? Maaf, baru mengirim surat lagi. 2 bulan terakhir benar-benar berjalan di luar dugaanku. Penuh cerita mengharu biru. Kamu tahu Nur, 3 bulan sejak tiba di Jakarta, aku tetap menganggur. Tidak peduli seberapa jauh aku berkeliling, seberapa banyak aku mendatangi gedung, semuanya gagal. Kadang saat duduk di halte, menonton nona-nona lain yang tinggi semampai, kulit putih terang mengenakan blus, rok, dan sepatu pantofel bagus berlalu lalang. Aku hanya bisa menunduk. Jangan-jangan aku memang tidak pantas memperoleh pekerjaan. Lihatlah, saat berdiri di depan gedung, saat masuk pun aku sudah tidak serasi dengan sekitar yang terlihat bagus. Aku hanya lulusan madrasah, tidak pandai mengetik, tidak tahu tata buku, apalagi pekerjaan kantor lain yang lebih rumit. Untuk menjadi tukang bersih-bersih pun aku tidak memadai, mengganggu penglihatan saja. 3 bulan berlalu, aku semakin cemas. Tabunganku sudah sangat mengkhawatirkan. Lebih-lebih aku sakit di awal bulan itu. Demam tipes, tubuhku jadi kurus, rambutku rontok. Kamu tidak akan suka melihatnya. Separah semangatku runtuh. Kadang aku berpikir mungkin sebaiknya kembali ke Surakarta. Tapi keinginan mencoba hal baru, melakukan hal baru, membuatku kembali meneguhkan niat. Siapa tahu akhirnya ada jalan. Setelah sembuh, sambil mencari pekerjaan tetap, aku bekerja serabutan di pasar agar dapat bertahan lebih lama. Menjaga kios, menjadi kuli angkut. Kamu akan tertawa melihatku memikul karung besar, disuruh ini, itu, apa saja sepanjang aku bisa makan. Tapi apapun yang aku lakukan, cepat atau lambat, hari menyedihkan itu tiba. Tabunganku benar-benar habis Nur. Induk Semang sudah 3 kali menagih biaya sewa, mengancam mengusirku jika tetap tidak bisa membayar. Aku menangis malam itu Nur. Hidupku di persimpangan. Apakah pulang atau terus dengan cita-citaku? Aku memang masih bisa makan. Tapi bagaimana dengan tempat tinggal? Terfikir di kepalaku tinggal di rumah-rumah kardus atau menggelandang di jalanan. Saat aku sudah hampir tiba di titik terakhir, hampir menyerah, pertolongan itu datang. Bayangkan, 3 bulan aku mengelilingi Jakarta mencari pekerjaan, hingga hafal jalan-jalannya, sama seperti sopir otret yang hafal ritnya. Jauh sekali aku mencari pekerjaan. Harmoni, Glodok, Kemayoran. Tahukah di mana akhirnya aku mendapat pekerjaan? Hanya 50 meter dari rumah tempat aku menyewa kamar. Ada sekolah rakyat di sana. Dindingnya batu bata merah, tidak diplester. Muridnya ramai, ada sekitar 50. Aku tidak sengaja lewat di depannya, berdiri menyaksikan anak-anak yang sedang bermain. Aku teringat betapa menyenangkan tinggal di madrasah, mengajar para santri. Tanpa aku sadari, aku sudah masuk ke halaman sekolah, duduk di lorong-lorong kelas, tersenyum menonton anak-anak belajar. Hingga entah bagaimana, aku telah asyik mengobrol dengan salah satu guru yang ramah. Ajaib Nur. Guru itu kepala sekolah. Dia tahu tentang Kiai Maksum. Saat aku bilang pernah menjadi guru bahasa di madrasah, dia menawarkan menjadi guru di sekolahnya karena posisi guru bahasa sedang kosong, sedang lowong. Jauh sekali aku mengelilingi Jakarta mencari pekerjaan, hanya untuk mendapatkannya di dekat saja. Aku menerima tawarannya tanpa berpikir 2 kali. Itu bisa jadi jalan keluar sementara, hingga aku mendapatkan pekerjaan lain atau memulai sesuatu yang baru. Mendengar kesulitanku, kepala sekolah bersedia membayar gajiku di muka. Uangnya langsung habis untuk membayar sewa kamar. Tapi tidak mengapa, setidaknya
aku tidak jadi diusir oleh induk semang. Paginya aku mengajar, sore dan malamnya aku bisa kerja serabutan di pasar untuk ongkos makan. Itulah rencanaku, dan semoga itu bisa membuatku bertahan lebih lama di Jakarta, tempat banyak pendatang yang menyulam mimpi-mimpi. Demikianlah kabarku dari Jakarta 3 bulan ini, Nur. Semoga aku bisa segera mengirim surat kembali. Salam hangat untukmu dan Mas Arifin. Sri Ningsih. Zaman melipat lagi surat ketiga, memasukkannya ke dalam amplop, menghela nafas perlahan. Berbulan-bulan Sri mencari pekerjaan, terdesak, nyaris, menggelendang, baru di detik-detik terakhir Sri memperolehnya. Itu jelas bukan keberuntungan. Jika itu harus direbut keberuntungan, jika itu harus disebut keberuntungan, maka itulah keberuntungan kerja keras, pantang menyerah. Hujan deras kembali menyiram Jakarta. Zaman meraih mangkuk baksonya, dia tidak bisa kemana-mana dengan hujan sederas ini. Sedari tahun jebot, Jakarta sudah banjir, Pak Wartawan. Sueb meraih botol saus menumpahkannya ke mangkuk bakso. Sejak dulu, iya, Ayi inget banget Februari tahun 1970, banjir sampai 2 meter di Sudirman sama jembatan Semanggi. Bayangin 2 meter kita bisa nyelam di banjiran, Pak Wartawan. Juga di Monas, Istana Negara, mobil tenggelam. Jangan tanya Tomang, Grogol, Petojo. Lebih dalam lagi, Jakarta gelap banget, listrik kagak nyala, sudah kayak kota mati. Zaman mengangguk mulai menyendok kuah bakso. Itu banjir yang besar. Sueb terus bercerita dengan semangat sambil berhah kepedesan.